Dodi ini kan anak-anaknya kita banyak juga poin plusnya juga untuk Pak Dodi. Coba kita lihat didikan Pak Dodi ini kan anak-anaknya kita bedakan dengan anak-anaknya Pak Faisal ya. Coba kita dampingi anak-anaknya Pak Faisal dengan anak-anaknya Pak Dodi. Nggak sebanding. Pak Dodi ini anak-anaknya masih kalem, masih kasarnya virgin lah ya, masih virgin dan nggak tahu menau itu kan masalah hedonis dan glamoris gitu kan. Tapi kalau kita lihat keluarga Pak Faisal kan semuanya udah mengerti pergaulan, gitu kan? Kita nggak tahu pergaulannya sejauh mana kan? Ada isu katanya ke diskotik lah gini-gini. Jadi kalau gue masih berpandangan positif lebih kepada Pak Dodi, gitu. Karena Pak Dodi ini kan orangnya memang nggak bisa ngomong satu ya, kedua juga memang dia ada masalah pribadi. Mungkin sejak dulu Vanessa malu memperkenalkan Pak Dodi di hadapan umum sebagai orang tuanya karena orang tuanya mungkin tanda kutip ya, dia mungkin ekonominya kurang dan lain-lain. Jadi dia hanya mengedepankan keluarganya Pak Faisal karena dianggap materinya lebih susah misalnya gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga hal-hal ini juga yang menjadi faktor sehingga Pak Dodi tidak pernah berkumpul dengan anaknya gitu loh. Ya, tapi tidak dibicarakan oleh orang tua karena beliau masih bagus. Nah sementara di lain pihak Vanessa Angel seumur hidupnya mungkin mau berbakti kepada orang tuanya, ekonominya pun belum menanjak kan gitu. Mau bergulir juga ekonominya, mau digulirkan juga hartanya ke Pak Dodi, dia ingin berbakti pada orang tuanya, dia nggak enak sama suaminya, mungkin gitu. Jadi ada jurang yang memisahkan ini sehingga miskomunikasi berpanjang. Banyak juga poin plusnya juga untuk Pak Dodi. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada nama baru guys di kubu Pak Dodi sepertinya, yang lebih membela Pak Dodi, seorang pengacara Firdaus Owiwobo yang katanya juga presiden artis Indonesia. Dan Firdaus Owiwobo ini memang sering muncul di hal-hal yang viral. Apakah dia akan jadi pengacaranya Dodi Sudrajat, membela Dodi Sudrajat, dan ada komentarnya yang bikin netizen panas. Dan mungkin juga keluarga Haji Faisal juga panas karena anak-anak dari Haji Faisal dibandingkan dengan anak-anak dari Dodi, dan bahkan sempat disebut tidak virgin. Nah bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Yang mana nih saingannya? Oh yang itu, easy. Ya, jagat perdodian nampaknya akan masih panjang guys. Muncul nama-nama baru yang terus meramaikan jagat perdodian ini. Baru-baru ini muncul nama seorang pengacara yang juga pernah mengaku sebagai presiden artis Indonesia, yang memang sering muncul di hal-hal viral yang kemudian membawa kehebohan baru. Yaitulah Firdaus Owiwobo, yang dulu pernah mengaku sebagai pamannya dari Nadia Arifta. Penelusuran fakta Bang Pin, Firdaus Owiwobo ini merupakan seorang pengacara di law firm M. Firdaus Owiwobo SH and Partners di wilayah Jabodetabek. Dari akun LinkedIn-nya, ia menjadi pengacara di law firm M. Firdaus Owiwobo SH and Partners sejak tahun 2018. Saat Pilpres lalu dia juga tercatat sebagai ketua Ormas Relawan Militan Prabowo. Ia mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Pada April 2019 lalu, Firdaus Owiwobo pernah melaporkan istri Andre Taulani ke polisi gara-gara postingan istri Andre di Instagram pribadinya. Postingan istri Andre dianggap bernada menghina Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Dan sementara itu, mengutip dari Surya, Firdaus Owiwobo ini menamatkan SMA di SMA Muhammadiyah 15. Ia kemudian kuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan dan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Firdaus Owiwobo juga merupakan owner label musik Guide Belt Pro dan vokalis band Vertical Blue.
Dia juga Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Dan kemarin saat rame-rame kasus Nikita Mirzani soal yang diduga melecehkan bacaan sholat maghrib, dia juga tampil ke permukaan mewakili Ketua Masyarakat Bima yang menuntut Nikita Mirzani untuk diboikot. Juga dia pernah mewakili Persatuan Presiden Artis Indonesia yang juga meminta Nikita Mirzani untuk dibawa ke ranah hukum dalam kasus dugaan pelecehan sholat maghrib. Dan kini videonya viral dan dianggap memfitnah keluarga Haji Faisal oleh netizen. Netizen mengatakan jatuhnya fitnah nggak sih? Aku langsung darting lihat lawyer kesiangan karena dalam video ini Firdaus Uyubu membandingkan antara anak-anak dari Dodi Sudrajat yakni Mayang, Cika dengan anak-anak dari Haji Faisal, dan dia sempat menyinggung virginitas yang berarti keperawanan dari anak-anak Haji Faisal. Dan apakah Haji Faisal seperti yang dikatakan kemarin akan menuntut ke jalur hukum melalui pengacaranya jika banyak fitnahan-fitnahan yang datang kepada anak-anaknya? Nah, kita tunggu saja. Berikut ini keterangan Firdaus Uyubu yang bikin heboh itu. Memberikan keterangan palsu ataupun tidak bisa membuktikan, tidak sungkan kita untuk memberikan laporan kembali terhadap orang yang melaporkan kita. Dan Dodi ini kan anak-anaknya kita banyak juga poin plusnya juga untuk Pak Dodi. Coba kita lihat didikan Pak Dodi ini kan anak-anaknya kita bedakan dengan anak-anaknya Pak Faisal ya. Coba kita dampingi anak-anaknya Pak Faisal dengan anak-anaknya Pak Dodi. Nggak sebanding. Pak Dodi ini anak-anaknya masih kalem, masih kasarnya virgin lah ya, masih virgin dan nggak tahu menau itu kan masalah hedonis dan glamoris gitu kan. Tapi kalau kita lihat keluarganya Pak Faisal kan semuanya udah mengerti pergaulan, gitu kan? Kita nggak tahu pergaulannya sejauh mana kan? Ada isu katanya ke diskotik lah gini-gini. Jadi kalau gue masih berpandangan positif lebih kepada Pak Dodi gitu. Karena Pak Dodi ini kan orangnya memang nggak bisa ngomong satu ya. Kedua juga memang dia ada masalah pribadi. Mungkin sejak dulu Vanessa malu memperkenalkan Pak Dodi di hadapan umum sebagai orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin tanda kutip ya, dia mungkin ekonominya kurang dan lain-lain. Jadi dia hanya mengedepankan keluarganya Pak Faisal karena dianggap materinya lebih susah misalnya gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga hal-hal ini juga yang menjadi faktor sehingga Pak Dodi tidak pernah berkumpul dengan anaknya gitu loh. Ya, tapi tidak dibicarakan oleh orang tua karena beliau masih bagus. Nah, sementara di lain pihak Vanessa Angel seumur hidupnya mungkin mau berbakti kepada orang tuanya, ekonominya pun belum menanjak kan gitu. Mau bergulir juga ekonominya, mau digulirkan juga hartanya ke Pak Dodi, dia ingin berbakti pada orang tuanya, dia nggak enak sama suaminya, mungkin gitu. Jadi ada jurang yang memisahkan ini sehingga miskomunikasi berkepanjangan. Banyak juga poin plusnya juga untuk Pak Dodi.